di sini saya akan melakukan wawancara tentang sistem kepemimpinan kepala desa. Nah, yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah di kepemimpinan. Nah, saya memiliki beberapa pertanyaan yang dimana yang pertama, apa sih yang memotivasi Bapak untuk menjadi kepala desa, dan sedikit cerita tentang latar belakang sebelum menjadi kepala desa. Baik, terima kasih saudara-saudari Kevin. Terima kasih sudah datang di Desa Wonogiri untuk mewawancara saya terkait dengan kepemimpinan kepala desa. Nah, tentunya sebelum kita menjadi seorang kepala desa, kita harus mempersiapkan diri, ya. Dan bagaimana kita ketika terpilih menjadi kepala desa, ya tentunya semua cita-cita dan tujuannya sama, ya, tentang bagaimana kemajuan sebuah desa, bagaimana kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana desa mandiri, ya. Dan tentunya harapan itu yang kita kerjakan dengan baik dan kerjasama yang baik. Baik Pak, apa sih visi misi Bapak untuk menjadi kepala desa? Ya, baik saudara Jarlin, yang menjadi visi misi saya setelah menjabat kepala desa, dan saya sampaikan secara garis umum saja. Yang pertama, di bidang pemberdayaan, dan tentunya di bidang pemberdayaan ini kita banyak melakukan hal, ya. Tentunya dari sisi bagaimana meningkatkan SDM, sumber daya manusia, dengan melalui pelatihan-pelatihan di desa kita sendiri. Kita sudah sering melaksanakan pelatihan komputer, ya, pelatihan menjahit kita sudah melaksanakan, dan tentunya target kita pun ke depan sekarang ini kita agar desa Nusa Tumit punya pot sendiri. Nah, tapi kita masih dalam proses. Dan kemudian di bidang pembangunan, ya, secara pribadi saya merasa masih banyak kekurangan di desa Nusa Tumit ini, ya. Yang pertama dari sisi aksesibilitas, dan kemudian pembangunan atau bangunan pendukung yang lainnya, ya, seperti pembangunan parit, pembangunan jalan, pembukaan badan jalan, ya, itu termasuk dari perluasan desa. Nah, itu yang akan menjadi depan dan harapan kita ke depan. Oke, baik Pak, selanjutnya bagaimana proses pengambilan keputusan di desa ini, dan sejauh mana Bapak melibatkan masyarakat di hal tersebut? Ya, tentunya dalam menjalankan roda pemerintahan desa, ya, sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan peraturan, ya, kita melaksanakan secara musyawarah mufakat. Artinya dalam proses pengambilan gagasan, saran, ya, kita ambil dari hasil musyawarah desa. Nah, dari hasil musyawarah desa ini maka kita bentuk tim, atau biasa disebut dengan tim RKPDes, ya. Dari tim RKPDes nanti ini akan menjajaki kira-kira apa yang menjadi prioritas, ya, tentunya harus dibarengi dengan apa yang menjadi visi-misi kepala desa. Baik, selanjutnya apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjabat menjadi kepala desa, dan apa solusinya? Ya, selama menjabat jadi kepala desa, saya, ya, tentunya ada tertib-tertib kecil ataupun seleksi alam dalam hal melaksanakan sebuah kepemimpinan menjadi seorang kepala desa. Ya, yang pertama dulu ini masalah mindset, ya. Memang kita dari desa, ya, kita berhadapan dengan berbagai karakter, ya, berbagai karakter, dan tentunya ini adalah tugas yang sangat berat. Bagaimana seorang pemimpin bisa menyatukan karakter-karakter ini, dan kemudian tentunya dalam sebuah kebijakan di desa, ya, pasti ada pro dan ada kontra,
Ya, ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi di dalam kepemimpinan saya, secara prinsip ya saya bukan alat pemuas, yang artinya ketika kita berharap itu adalah hal yang baik, ya ayo kita lakukan saja. Ya, soal hasil pro dan kontra, ya biarlah masyarakat yang menilai. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak menjaga komunikasi yang baik dengan warga dan apa metode atau saluran komunikasi yang Bapak gunakan? Ya, kalau saya dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, ya tentunya pendekatan lokal, ya mungkin antara kota dengan desa itu sangat jauh berbeda. Ya tentunya pendekatan lokal ini ya kita harus melaksanakan pendekatan melalui rumah ke rumah, ya, dan tentunya juga bersama dengan perangkat-perangkat desa, dan setiap wilayah pun sudah ada kepala dusunnya. Nah, mungkin melalui kepala dusun ini ya kita harapkan kepala dusun bisa memberikan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan sosialisasi tentunya, dan juga menjadi harapan buat wilayahnya agar apa yang menjadi aspirasi di dusun tersebut ya bisa tersampaikan ke kita sebagai pimpinan di desa. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat desa agar mereka lebih mandiri dan berdaya saing? Ya, dan ini menjadi tugas kita ke depan, dan memang kita sudah pikirkan kemandirian desa. Ya, apa saja kemandirian desa? Kemandirian desa ini kita berharap agar masyarakat desa tidak ketergantungan, ya, baik dari sisi pendapatan, baik dari sisi usaha dan segala macam. Dan kita punya target ke depan agar masyarakat desa ini punya usaha sendiri, ya, melalui nanti ya kerjasama dengan badan usaha milik desa. Nah, mungkin melalui BUMDes ini nantinya misalnya ada yang lebih senang di bidang pertanian, menanam cabai dan segala macam. Nah, dari kita sendiri, tapi ini hanya konsep dulu untuk sebentar. Nah, melalui BUMDes nanti kita akan modali dan kita akan melakukan pendampingan, dan di dalam pendampingan ini tentunya kita akan bekerja keras, karena yang kita harapkan lebih utama dulu adalah ini masalah pengetahuan bagaimana cara bertani yang baik, bagaimana cara menghasilkan memproduksi pertanian yang lebih besar, dan tentunya mendapatkan penghasilan yang lebih besar juga. Dan kemudian kita berharap nanti dari para petani-petani ini BUMDes menjadi salah satu penampung hasil pertanian masyarakat. Nah, ini yang menjadi tugas-tugas BUMDes nantinya ketika ditampung, ya kita coba distribusi di luar desa. Itu salah satu contohnya. Nah, maksudnya program apa saja yang Bapak inisiasi untuk pembangunan desa dan apa hasil yang sudah dicapai? Iya. Yang pertama dulu dari pembangunan, yang pertama di bidang air bersih. Di desa kita sendiri kita sudah melaksanakan pembangunan air bersih berupa bak, ya beberapa bak, dan beberapa sumber air kita tampung, dan sampai saat ini ada manfaat dan ada hasilnya, dan ada juga minusnya, ya. Dalam pembangunan air bersih, setiap bak itu saat ini berisi air, ya, yang sudah kita salurkan dari sumber mata air. Dan kemudian persoalan sekarang ini adalah debit airnya, ya, kadang di musim kemarau sudah tidak ada air lagi. Dan puji Tuhan saat ini kita sudah ada program dari pemerintah kota melalui dana alokasi khusus, dan sudah dilaksanakan juga pembangunan air bersih, dan sampai saat ini kita menikmati, kita tidak pernah kekurangan lagi yang namanya air bersih. Dan kemudian pembangunan jambanisasi. Nah, pembangunan jambanisasi ini
kita sudah laksanakan dengan baik dan kita mendapat penghargaan ya sebagai juara kedua Sekota Gunung Stoli dan Sekepulauan Nias. Ya, pembangunan jambanisasi ini semua masyarakat desa Gunung Stoli sudah mendapatkan toilet atau kamar mandi dan tidak lagi membuang air besar sembarangan atau BAB. Maaf. Mungkin itu saja. Baik, pertanyaan terakhir, apa sih harapan dan rencana Bapak untuk desa ini ke depan? Ya, kembali tadi ke awal bahwa tujuan kita, cita-cita kita, ya agar desa Gunung Stoli ini bisa sejahtera masyarakatnya dan mencapai kemandirian dan tentunya menjadi desa yang maju.